Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita dapat bisa belajar bersama di kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita masuk pada hadis yang ke-36. Hadis yang ke-36 ini membahas tentang doa berlindung dari orang jahat. Kita baca hadisnya. An Abi Musa radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa min rajulin aw min qaumin qala Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Arti hadis dari Abu Musa, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika takut kepada seseorang atau suatu kaum tertentu, beliau membaca doa berikut: Ya Allah, kami menjadikanmu di tengkuk-tengkuk mereka, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan-kejahatan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad, hadis sahih. Pengertian hadis. Terlebih dahulu kita membahas tentang biografi perawi hadis ini, yaitu Abu Musa. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hadar bin Harb bin Amir, dan terus sampai nasabnya pada Asy'ari bin Adad. Nabi biasa memanggilnya dengan panggilan Abdullah bin Qais, seperti misalkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa sendiri, di mana Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, Ya Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais, inginkah kamu aku ajarkan satu kalimat dari perbendaharaan surga? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah. Pada hadis itu jelas di mana Rasulullah SAW senang memanggil Abu Musa itu dengan Abdullah bin Qais, nama aslinya. Sedangkan nama Abu Musa ini adalah kunyah beliau yang diambil dari nama salah satu putranya yang bernama Musa, sehingga artinya adalah bapaknya Musa. Wafatnya beliau, menurut Ibnu Asir, beliau mengatakan bahwa Abu Musa meninggal di Kufah pada tahun 42 Hijriah. Konon juga ada yang mengatakan 44 Hijriah. Pada waktu itu beliau umur tepat di usianya yang ke-63 tahun. Tepatnya beliau meninggal pada bulan Zulhijjah tahun ke-42 atau konon 44 tadi. Demikian tadi sekilas tentang biografi Abu Musa al-Asy'ari. Teman-teman sekalian, hadis ini merupakan doa yang sangat penting untuk kita baca ketika dalam kondisi ketakutan. Ketika kita berada di dalam kondisi yang mengkhawatirkan akan ancaman orang lain, maka doa ini pantas untuk dibacanya, supaya Allah memberikan pertolongan kepada kita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memasukkan hadis ini di dalam babnya, dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam bab safar. Kenapa beliau memasukkannya ke dalam bab safar? Karena beliau mengetahui bahwasanya orang yang dalam kondisi safar itu rentan mendapatkan ancaman musuh, karena dia adalah musafir, orang baru di tempat yang dia singgahi, pasti akan mudah diganggu oleh masyarakat setempatnya. Sehingga ketika dia mendapatkan ancaman-ancaman dari penduduk setempat, maka sepantasnya untuk membaca doa ini supaya Allah menjaganya. Teman-teman sekalian, kita harus hafal doa ini. Doa ini pendek, sangat singkat banget, namun mempunyai makna yang dalam dan mempunyai khasiat yang luar biasa. Ketika kita mau membacanya dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lebih kuat dari segalanya, bahwa musuh akan Allah taklukkan dengan kekuatan Allah, tidak ada yang bisa mendolimi kita, menyakiti kita, kekuatan siapapun kecuali dengan kehendak Allah, maka insya Allah doa ini akan mujarab dan makbul, asal kita yakin.
Ikhwani wa akhwat rahimakumullah, kalimat yang dipakai dalam doa ini adalah naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, kami menjadikan Engkau berada di tengkuk-tengkuk mereka. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam buku bahwasanya kenapa memakai kalimat nuhurihim, kita menjadikan atau meletakkan Allah dalam tengkuk-tengkuk mereka, ini hanya sekedar kalimat kiasan, dimana kalau Allah sudah melemahkan mereka, sudah memegang tengkuk-tengkuk mereka, berarti mereka sudah tidak berdaya sama sekali, tidak akan mampu untuk menyakiti kita. Titik lemahnya manusia itu berada di tengkuk. Jadi jika kita sudah meletakkan kekuatan Allah dalam tengkuk mereka, berarti kita sudah memegang kelemahannya, dan otomatis mereka sudah tidak berkutik sama sekali. Kita orang beriman meyakini bahwasanya kekuatan Allah itu lebih daripada kekuatan makhluk siapapun. Kekuatan Allah itu akan lebih hebat dalam melawan musuh daripada kekuatan kita sendiri bahkan. Sehingga doa itu sangat penting bagi kita orang yang beriman. Kita menomorsatukan doa dan menomorduakan kekuatan. Sehingga kalau begitu, maka insya Allah Allah pun akan menyelamatkan kita. Jadi dengan doa, insya Allah segalanya akan beres, karena Allah lah yang akan berbuat. Terakhir teman-teman sekalian, bahwasanya hadis ini tidak menunjukkan di mana Rasulullah SAW itu penakut, tidak sama sekali. Akan tetapi apa? Akan tetapi hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Rasulullah itu manusia biasa, yang mana ketika manusia itu mendapatkan ancaman, itu pasti mempunyai rasa kekhawatiran. Itu lumrah, itu wajar, namanya juga manusia. Takut mati, takut jatuh, takut tertusuk, itu biasa, sesuatu yang wajar bagi manusia. Nah, inilah yang dialami oleh Rasulullah, sehingga dalam kondisi seperti ini beliau meminta bantuan kepada Allah supaya Allah menyelamatkannya. Jadi bukan karena pengecut begitu. Atau pula yang kedua, bukan karena takut yang sifatnya itu seperti takutnya beliau kepada Allah. Ini juga bukan. Takut kepada Allah dalam artian yakni kita tunduk patuh mengikuti apa yang Allah perintahkan. Semakin kita mendekat kepada Allah, itu yang dikatakan sebagai takut kepada Allah. Gitu. Dan sangat berbeda dengan keadaan takut kepada musuh ini. Jadi intinya takut yang dialami Nabi ini adalah takut yang sifatnya manusiawi. Wajar semua manusia mengalami hal yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.